Nah, sekarang kita belajar tentang pemuaian akibat perubahan suhu ya. Jadi begini ya, benda-benda pada suatu suhu tertentu, tergantung bendanya ini, umumnya akan memuai kalau suhunya dinaikkan gitu loh. Jadi sini kita akan belajar tentang pemuaiannya nih. Pemuaian suhu itu naik, bendanya bisa bertambah panjang atau luasnya bertambah atau volumenya bertambah gitu kan. Nah, sempat disinggung sebelumnya bahwa pertambahan panjang itu suatu benda delta L itu sebanding dengan perubahan suhu kan. Nah, sekarang mari kita rumuskan. Pertama kita rumuskan itu untuk benda-benda yang panjang. Maksudnya benda-benda yang ukuran panjangnya itu ukurannya lebih dominan dibanding yang lainnya, dibanding luasnya atau tingginya ya. Ya, jadi kita ini hanya melihat pemuaian dari panjangnya aja ya. Kalau dirumuskan, maka kalau ini dipanaskan, pertambahan panjang atau delta L sama dengan panjang mula-mula kali alfa, ini koefisien termal atau koefisien muai panjang dari benda ini kali delta T perubahan suhu gitu loh. Sekali lagi, L0 itu panjang awal, alfanya koefisien muai panjang, ini tergantung dari bahannya, dari jenis bahannya. Oke. Jadi besi baja tembaga itu beda-beda alfanya, sedangkan delta T itu perubahan suhu. Oke. Alfa jenis bahan. Terus kalau benda itu benda ruang, misalnya lempeng tipis ya, misalnya seperti ini lempeng logam tipis ya. Kalau ini dipanaskan, maka ini juga memuai dengan pemuaian luas itu. Jadi ini logamnya ini benda luas. Itu delta A. Ini sama dengan apa? Mirip dengan ini ya. Berarti ini A0, terus alfa diganti beta, terus delta T tetap. Ini betanya apa? Kalau alfa tadi kan koefisien muai panjang kan. Kalau beta berarti koefisien muai luas. Ini tergantung dari jenis bahan juga ya. Ya ini koefisien muai panjang ya. Ya. Rupanya ada hubungannya alfa dan beta secara pendekatan. Beta 2 kali alfa ya pendekatan. Jadi untuk jenis bahannya sama, katakanlah ini tembaga panjang, koefisien muai panjang alfa. Tembaga yang berbentuk luasan ini yang tipis ya, mempunyai koefisien muai luas itu mendekati 2 alfa. Oke. Yang menarik dari pemuaian luas ini, kalau kita punya benda yang berlubang ini, benda yang berlubang seperti ini ya, itu. Nah, kalau ini dipanaskan ya, maka lubangnya gimana? Mengecil atau membesar? Ya, lubangnya membesar, ikut memuai. Jangan sampai salah. Jadi kalau ada soal teori jangan sampai terjebak. Kalau ini dipanaskan, suhunya dinaikkan, maka lubangnya juga ikut memuai membesar. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah bendanya. Ini panjang luas, sekarang ruang. Misalnya ini kubus. Katakanlah begini. Saya gambar ini. Nah, kubus solid atau pejal, maksudnya utuh ya, gak ada rongganya, gak ada lubangnya. Ini 3 dimensi ini. Ini yang kita hitung ini pemuaian ruangnya, pemuaian volume. Jadi ini L0 berarti ini fenol ya. Fenol, ini gamma ya. Gamma. Ini ya, gamma delta T. Gamanya bisa tebak gamma itu apa? Berarti koefisien muai
volume atau koefisien muai ruang, tergantung soalnya ya nyebut apa gitu ya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, seperti yang tadi juga, kalau beta mendekati 2 alfa berarti gamanya mendekati berapa? Mendekati 3 alfa. Oke. Oke. Jadi kalau sekali lagi benda itu bentuk 3 dimensi ini, benda ini dipanaskan, benda volumenya ini besar. Kalau kebalikannya, kalau ini didinginkan ini gimana? Berarti menyusut. Menyusut berarti berkurang panjangnya ya. Delta T-nya ini berarti nanti negatif. Bukan bertambah panjang nanti ya kalau didinginkan, tapi berkurang panjangnya gitu.